Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in. Semua sunnah. Alhamdulillah. Bismillah. Ahmad bin Ali. Sulim Faris Sagira Biran Zakara Ngafan Makan Masyaril Ardillah Magharibihan Talqinta Masyair wa Nawidra'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabatku semuanya, para penyimak pengajian online ngaji tauhid kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ngaji ini dengan kenikmatan yang luar biasa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan berpuasa, masih bisa menunaikan ibadah dan seterusnya dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat ma'asalam semoga tetap senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW pada para keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Baik sahabat-sahabatku semuanya yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi kita. Kita akan memasuki pembahasan tentang Isra Mi'raj, tapi masih ada sisa pembahasan tentang paman-paman dan bibi-bibi Nabi. Sekarang bibi-bibi Nabi ya. Insyaallah besok pertemuan yang terakhir ya. Tinggal 2 kali pertemuan dengan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil ilmi man ya'uddu a'maman nabi, yang sudah memiliki kitab baik berbentuk cetak ataupun PDF bisa dibuka halaman 103. Wa min ahlil ilmi man ya'uddu a'maman nabi, ialah diantara ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, man adapun orang, ya'uddu yang menganggap siapa man a'maman nabi kepada paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaj'alu dan menjadikan siapa man abdal ka'bati wal muqawwima atau muqawwama wahidan. Dan sebagian ahlul ilmi ini menjadikan Abdul Ka'bah dan Muqawwim atau Muqawwam wahidan satu, bahwa Abdul Ka'bah dan Muqawwim ini adalah satu orangnya, bukan 2 orang. Wa jahlan wal ghaidaqa wahidan, dan menjadikan
paman Nabi yang bernama Jahal dan Ghaidak wahidan satu. Artinya itu adalah satu orang, bukan dua orang. Sehingga kemudian jumlahnya bukan 12 melainkan 10 gitu ya, melainkan 10. Ya, sebagian ahlul ilmi, sebagian orang-orang yang berilmu ada yang beranggapan demikian. Jadi bukan 12 paman-paman tapi 10. Wal asyiqa'u li Abdillahi walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula'i thalathatun. Wal asyiqa'u adapun, asyiqa ini adalah jamak dari syaqiqun, ya, maknanya apa? Saudara kandung. Wal asyiqa'u adapun beberapa saudara kandung li Abdillahi bagi Abdullah walidin Nabi ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haula'i dari mereka semua salah satu ialah 3 saudara-saudara kandungnya ayahanda Nabi Abdullah itu ada 3 ya. Saudara kandungnya ayah Nabi. Siapa saja yang 3 itu? Abu Thalibin, yang pertama Abu Thalib, wa Zubairu dan Az-Zubair, wa Abdul Ka'bati dan Abdul Ka'bah. Ya. Itu tentang paman-paman Nabi. Sekarang bibi-bibinya Nabi. Wa ammatuhu. Adapun bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam situn ialah 6. Bibi-bibi Nabi ada 6. Wahuna adapun mereka yang 6 itu, yang pertama Sofiyatun, Sofiyah. Wahia adapun Sofiyah Ummu Zubairi adalah ibunya Zubair bin Awam ya. Sofiyah bibi Nabi ini merupakan ibu dari Zubair bin Awam. Wa ummuha adapun ibunya Zubair Halatu bintu Uhaib Ummu Hamzata adalah Halah bintu Uhaib ibunya Hamzah ya, Sayyidina Hamzah paman Nabi. Tuwfiyat diwafatkan siapa Sofiyah? Tuwfiyat diwafatkan siapa Sofiyah? Fil Madinati di Madinah fi khilafati Umar bin Al-Khattabi pada saat kepemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi sanati 20 pada tahun 20 Hijriah ya. Itu waktu wafatnya Sofiyah ya. Jadi bibi Nabi yang bernama Sofiyah ini wafat di Madinah pada masa kepemerintahan atau kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 20 Hijriah. Waqad balagot dan sungguh sampai siapa Sofiyah talasan wa sab'ina sanatan akan 73 tahun. Usia beliau Sofiyah pada saat meninggal mencapai 73 tahun. Wa dufinat dan dikebumikan siapa Siti Sofiyah ini bil Baqi'i di pemakaman Baqi. Wakila dan ada yang mengatakan lam yuslim tidak masuk Islam min amatin Nabi dari bibi-bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam allai mereka adroknal bi'tsata yang menututi siapa mereka al-bi'tsata akan diutusnya Nabi ghairuha siapa ya tidak masuk Islam di antara bibi-bibi Nabi yang menututi akan terutusnya Rasul, diutusnya Rasul, kenabian Rasul ya. Tidak masuk Islam ghairuha siapa selain Sofiyah. Selain Sofiyah ya semuanya kafir, artinya enggak masuk Islam ya. Wakila ada yang mengatakan bal melainkan aslamat masuk Islam aidon hale pula Arwa siapa bibi Nabi yang bernama Arwa wa Atikatun dan Atikah Siti Atikah. Ya. Yang pertama adalah paman bibi Nabi yang bernama Sofiyah barusan ya. Yang kedua Arwa, ya, bibi Nabi yang bernama Arwa. Yang ketiga Atikah. Yang keempat Ummu Hakim ya. Yang kelima Barrah. Yang keenam adalah Ummimah ya. Wala khilafa
itu ya. Jadi Siti Sofia, Siti Arwa, Siti Atikah, Ummu Hakim, Barrah dan Umaymah. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama fi adami islami hadhi thalathati al-akhirati, tentang tidak Islamnya tiga bibi Nabi al-akhirati yang terakhir. Yang terakhir siapa? Umaymah, Barrah dan Ummu Hakim ya. Ulama sepakat bahwa beliau yang tiga ini tidak Islam. Wa hadhil khamsatu, adapun yang lima ini al-akhiratu yang terakhir, adapun lima yang terakhir ini syaqiqatu Abdillahi adalah saudari-saudari kandungnya Abdullah walidin Nabi, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima yang terakhir ya. Umaymah, Barrah, Ummu Hakim, Atikah dan Arwa ini adalah saudara-saudara kandungnya Abdullah, ayahnya Nabi. Al-Isra wal Mi'raj, ini adalah pembahasan tentang Isra Mi'raj. Qala an-Nadhimu, berkata siapa? Syekh Nadhim, Syekh Al-Marzuqi rahimahullahu. Wa qabla hijratin nabil isra min makkatin laylan li qudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin wafturat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijratin Nabi, dan sebelum hijrahnya Nabi, ialah sebelum hijrahnya Nabi, sebelum hijrah ke Madinah, al-Isra, adapun Isra Mi'raj, adapun terjadi Isra Mi'raj, diisrakannya Nabi min Makkatin, dari Makkah, lailan pada waktu malam, liqudsin, diisrakan kemana? Isra itu adalah perjalanan pada waktu malam. Nabi diisrakan kemana? Diberjalankan oleh Allah pada waktu malam kemana? Liqudsin, ke Kudus. Kudus ini adalah Yerusalem ya. Yerusalem, ibu kota Israel kalau sekarang. Liqudsin, ke Kudus atau Yerusalem, Baitul Maqdis ya. Yudro, diketahui apa hal tersebut, artinya bahwa sebelum hijrahnya Nabi itu terjadi Isra. Wa ba'da Isra'in, dan ialah setelah Isra, setelah Nabi diisrakan oleh Allah dari Mekah ke minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya, dari Mekah ke Kudus ya, ke Kudus atau Yerusalem ini, kemudian urujun, dan ialah setelah Isra, urujun, adab naik ya, naik lis-sama, ke langit, hatta ro'a, sehingga melihat siapa an-nabiyyu, siapa Nabi, Robban, kepada Tuhan, kallama, berfirman siapa, Rob, siapa Tuhan, sehingga Nabi melihat Allah dan berfirman. Tapi jangan lupa, Nabi melihat Allah dan Allah berfirman pada saat itu min ghairi kaifin, tanpa adanya kaifiyah, tanpa adanya cara, enggak ada metodenya bagaimana Nabi melihat ya, bagaimana Nabi melihat Allah, serta bagaimana Allah saat berfirman ya, min ghairi kaifin, tanpa adanya tata cara. Jangan kemudian kita identifikasi bagaimana caranya ya. Enggak boleh kita berimajinasi ya untuk menggambarkan bagaimana saat Nabi itu melihat Allah ya, dan bentuknya bagaimana. Enggak boleh seperti itu, karena melihatnya Nabi saat itu min ghairi kaifin, tanpa adanya cara, tanpa adanya kaifiyah, tanpa adanya metode cara bagaimana ya Nabi itu melihat Allah. Wan hisorin, dan tanpa adanya pembatasan, tanpa adanya pembatasan, tanpa ruang dan waktu itu ya. Artinya kemudian Nabi melihat Allah itu nggak boleh kemudian kita imajinasikan dalam otak kita, dalam pikiran kita,
Allah itu begini, begitu, seperti ini, seperti itu, besarnya begini dan seterusnya. Nah, itu namanya apa? Inhisor, membatasi. Nah, enggak boleh. Karena melihatnya Nabi pada saat itu kepada Allah min ghairi kaifin wan hisorin, tanpa cara, tanpa metode dan tanpa inhisor, pembatasan akan batasan-batasan tertentu itu. Waftarot alaihi, dan memfardukan siapa Allah alaihi kepada Nabi khamsan, kepada 5, yakni 5 salat, ba'da khamsina, setelah 50, faradha, memfardukan siapa Allah ya. Pada saat itu ya, pada saat Nabi urujun lisama, atau yang kita sebut sebagai mi'raj ya, mi'raj itu naik ya, naiknya Rasulullah ke Sidratil Muntaha ya. Itu Nabi bertemu dengan Allah dan kemudian Allah berfirman, dan pada saat itu pula Allah menurunkan wahyu atau perintah tentang kewajiban sholat 5 waktu setelah Nabi melakukan minta revisi syariat ya, artinya beliau konsultasi bagaimana agar umatnya tidak diwajibkan 50 tapi 5 gitu. Al-Mufradat, penjelasan beberapa kosakata. Al-Isra'u, adapun Isra, taujihuhu ialah diarahkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada waktu malam, binal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram, diarahkan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Kudus, Yerusalem ya, Israel. Min asro, isro itu dari kata asro, merupakan bentuk masdar dari asro. Asro yusri isro'an ya. Asro itu maknanya apa? Aisaro lailan, melakukan perjalanan lailan pada waktu malam. Urujun lis sama, maknanya adalah su'udun, naik, ila sama'i, ke langit. Minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit ya. Asyarhu, penjelasannya. Ini sebuah penjelasan. Yajibu, wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf wajib ayat takidah, apa, meyakini siapa kullu mukallaf, annallaha, kepada sesungguhnya Allah, akrama, ialah memuliakan siapa Allah, nabiyahu, kepada nabinya Allah Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil Isra'i, dengan Isra, minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi, yang kemudian ini adalah sebuah mukjizat ya, dengan diisrokannya Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terjadinya Isra Mi'raj ini setelah Nabi mengalami keguncangan jiwa yang luar biasa, artinya sedih luar biasa, yakni ditinggal Sayyidatina Khadijah, dan kemudian dilanjutkan lagi ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib. Nah, sehingga tahun itu kemudian disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun yang penuh kesedihan. Kenapa? Karena Nabi ya memang benar-benar sedih, ditinggalkan oleh istri tercinta Siti Khadijah, dan juga ditinggalkan oleh paman tercintanya yakni Abu Thalib. Setelah itu kemudian Nabi dihibur oleh Allah ya, diajak rekreasi lah kalau bahasa orang sekarang, jalan-jalan. Jalan-jalannya menembus ruang dan waktu, akan ke langit, tapi ya beda dengan kita yang jalan-jalannya cuma ke gunung, ke pantai, ke kolam dan seterusnya, ke tempat-tempat indah yang itu. Tapi Nabi oleh Allah diberikan kemuliaan melakukan perjalanan yang kecepatannya tidak bisa dijangkau oleh akal sehat ya, bukan akal sehat, oleh akal normal orang pada umumnya ya. Tapi lebih dari itu. Artinya ini adalah mukjizat ya. Wal mi'raju,
minal Masjidil Aqsa ila samawati. Adapun Mi'raj adalah minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila samawati, ke beberapa langit yang 7 itu. Fa'arahu, kemudian memperlihatkan siapa Allah hu kepada Nabi Muhammad min ayatihi, kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya Allah al-kubra, yang paling besar, yang paling agung. Disitulah pada saat Nabi Mi'raj menuju langit itu, menembus langit-langit itu, ila Sidratil Muntaha itu, ya, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, yang agung. Wa afadha alaihi, dan melimpahkan Allah alaihi kepada Nabi min rahmatihi, dari rahmatnya Allah, inda Sidratil Muntaha, di sisi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini, ada yang mengatakan adalah sebuah pohon yang berada di sisi langit ketujuh, ya. Ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha ini adalah, yang di langit itu di sisi arsy, ya. Sebuah pohon yang ada di sisi arsy di langit ketujuh. Ada yang mengatakan Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar, ya, yang ada di surga. Nafsiran ulama tentang Sidratul Muntaha. Wa dzalika fi lailati sab'in wa isyrina min Rajabin, atau min Rajabah. Adapun hal tersebut adalah, ya, Isra Mi'raj itu fi lailati sab'in wa isyrina, ialah pada malam 27 min Rajabin, dari bulan Rajab, qoblal hijrati, sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisanatin, sebelum hijrah selisih 1 tahun, alal masyhuri, menurut pendapat yang masyhur, artinya setahun sebelum Nabi hijrah, diisrakannya Nabi itu, diisra mi'rajkannya Nabi. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yakni Allah, asra, yang memberjalankan pada waktu malam, bi'abdihi, kepada hambanya, alladzi, lailan, pada waktu malam, yakni Nabi Muhammad, ya, yang diberjalankan pada waktu malam ini, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, alladzi, Masjidil Aqsa, barakna, yang memberi keberkahan, yang memberkahi siapa kami, haulahu, di sekelilingnya, linuriyahu, untuk memperlihatkan siapa kami, hu, kepada Nabi Muhammad, min ayatina, akan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, ya, tanda-tanda kebesaran kami, innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, as-sami'u, ialah zat yang maha mendengar, al-basiru, zat yang maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Wasawabu, adapun yang benar, pendapat yang benar, annahu, ialah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ro'a, ialah melihat siapa Rasul, rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya Rasul, pada Allah, bila kaifin, tanpa kaifiyah, tanpa cara, tanpa metode. Bagaimana melihatnya Nabi kepada Rabb, kepada Tuhan itu bagaimana? Tidak ada, ya. Tanpa pertanyaan bagaimana. Jadi nggak perlu ada pertanyaan bagaimana Nabi melihatnya, nggak perlu, karena sudah melampaui pertanyaan itu, sudah melampaui pemikiran semacam itu, ya. Artinya sudah sesuatu yang sudah tidak bisa dijangkau oleh akal kita, akal rata-rata manusia. Bila kaifin walan hisorin, dan tanpa juga pembatasan. Tadi itu wahwa kaulu, wahwa, adapun hal tersebut, yakni pendapat tentang bahwa melihatnya Nabi kepada Tuhan tanpa kaifin walan hisorin itu, ya, pendapat itu adalah qaulu Ibnu Abbasin, adalah pendapatnya Ibnu Abbas, wa Anasin, dan pendapat Anas, wal Hasani, dan pendapat Hasan, ya, sahabat-sahabat ini Ibnu Abbas, sahabat Anas, sahabat Hasan, Sayyidina Hasan, wa Ikrimah,
wa Ikrimah dan Ikrimah wa dzakara dzalika al-Baghawi fi tafsiri, dan menyebutkan kepada hal tersebut ya ini pernyataan ini dzalika kepada hal tersebut al-Baghawi, siapa Imam al-Baghawi fi tafsirihi, dalam tafsirnya beliau, tafsir al-Baghawi. Wa tsabata an Aisyah, dan tetap an Aisyah dari Sayyidatina Aisyah wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, amin, tetap ingkaru dzalika, apa, pengingkaran terhadap hal tersebut, bahwa melihatnya Nabi kepada Tuhan, kepada Allah itu bila kaifin wal hinsorin, yang dikuatkan oleh beberapa pendapat sahabat tadi itu diingkari oleh Siti Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Waqala, dan berkata siapa keduanya, Siti Aisyah dan Ibnu Mas'ud, innama, bahwasanya huwa, adapun itu, yakni yang dilihat oleh Nabi itu Jibrilu, adalah malaikat Jibril, bahwa yang dilihat oleh Nabi itu adalah Jibril, bukan Allah gitu ya. Faqad ra'ahu, maka sungguh melihat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hu kepada Jibril ala suratihi al-haqiqati, atas bentuknya Jibril al-haqiqati yang sebenarnya, marrota ini dua kali, marrotan pada kali yang pertama fil ardi di bumi, wa marrotan dan pada kali yang kedua inda sidratil muntaha, ialah di sisi di depan sidratul muntaha. Walahu situmi'ati janahin, ialah bagi malaikat Jibril situmi'ati janahin, adapun 600 sayap ya. Malaikat Jibril pada saat menampakkan bentuk aslinya ya, pada saat menampakkan fisik aslinya kepada Nabi itu memiliki 600 sayap. Waqtalafa, dan berbeda pendapat ahlul ilmi, siapa ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, hal apakah kana ada al-isra'u, apa isra' bi jasadihi ma'aruhihi au bi ruhihi faqat, apakah isra' itu dengan jasad dan ruhnya beserta ruhnya Nabi, au bi ruhihi faqat, atau hanya dengan ruhnya Nabi saja gitu ya. Isra' Mi'raj itu apakah dengan jasad serta ruhnya Nabi atau hanya ruhnya Nabi saja? Nah, pertanyaannya begitu. Ulama berbeda pendapat. Jadi ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Isra Mi'raj itu dengan ruh serta jasadnya atau hanya dengan ruhnya saja. Fadzahaba, berpendapat mu'adzamus salafi wal khalafi, siapa sebagian besar ulama salaf dan ulama khalaf, ilal awali, kepada yang pertama. Jadi sebagian besar ulama salaf dan ulama khalaf itu berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu ya dengan jasad serta ruhnya Nabi, tidak hanya dengan ruh saja. Wa dzahaba ila tsani ta'ifatun min ahli ilmi, dan berpendapat kepada yang kedua, yakni bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu hanya dengan ruhnya saja. Ta'ifatun, siapa satu kelompok min ahli ilmi, dari ahlul ilmi, wahum, adapun mereka satu kelompok yang berpendapat bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu hanya dengan ruhnya saja. Aisyah itu adalah Siti Aisyah, wa Muawiyah dan Muawiyah, wal Hasan dan Hasan, wa Ibnu Ishaq dan Ibnu Ishaq. Wa hakahu, dan menghikayahkan, menceritakan kepada hal tersebut Ibnu Jaririn, siapa Imam Ibnu Jarir, an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin al-Yaman, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Hajar, berkata siapa Ibnu Hajar, fi syarhihi 'ala al-Bukhari, dalam syarahnya beliau Ibnu Hajar 'ala al-Bukhari, atas Bukhari, innal Isra wal Mi'raj, bahwa sesungguhnya Isra dan Mi'raj waqa'a, ialah terjadi apa keduanya, fi lailatin wahidatin, pada satu malam. Isra Mi'raj terjadi di satu malam. Fil yaqdhati, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun, bukan tidur, bukan mimpi gitu ya. Dalam keadaan terjaganya Nabi, bi jasadihi, dengan jasadnya Nabi, wa ruhihi, dan ruhnya Nabi. Wa ila hadza, dan kepada hal ini dzahaba berpendapat al-jumhur, siapa
mayoritas min ulama ilmu hadisin, dari ulama muhaddisin, pakar-pakar hadis, wal fuqaha'i, dan ulama-ulama pakar fikih, wal mutakallimina, dan ulama-ulama pakar ilmu kalam. Wa tawarudat, dan datang silih berganti, ya. Tawarudat, datang silih berganti alaihi, kepada hal ini, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di satu malam dan dalam keadaan terjaga dan dengan jasad serta ruhnya Nabi itu. Zawahirul akhbari, zahir-zahirnya beberapa hadis as-sahihati, yang sahih, ya. Beberapa hadis sahih menjelaskan tentang hal ini, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di satu malam dalam keadaan terjaga dengan jasad dan ruhnya Nabi, ya. Terdapat dalam keterangan-keterangan zahir dari hadis-hadis sahih. Wala yang bagi, dan tidak seyogianya al-udulu, berpindah, andalika, dari pengertian itu. Karena laisa, tidak ada fil akli, pada akal, sesuatu, yuhilu, yang membuat mustahil, mahu, kepada hal tersebut, ya, hatta sehingga kemudian yahtaja, butuh akal, ila ta'wilin, kepada penakwilan, ya. Jadi hal ini adalah sesuatu yang tidak dimustahilkan oleh akal kita, ya. Bukan merupakan hal yang dimustahilkan, dimuhalkan oleh akal kita, sehingga kemudian akal kita nggak butuh kepada penakwilan. Wa fitil kalailati, dan pada malam tersebut, faradhu, memfardukan siapa Allah, ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memfardukan as-shalawatil khamsa, kepada salat-salat yang 5, fi kulli yaumin wa lailatin, di siang dan malamnya, ya, sehari semalam. Wa dzalika, adapun hal itu, ba'da murajaatihi, ialah setelah kembalinya Rasul ila maqamil munajati, ke tempat munajatnya Rasul itu, aktsara, hal lebih, min marotin, dari satu kali. Setelah kembalinya itu, kembali antakhfifin, untuk meminta keringanan, ya, antakhfifi khumsina, untuk meminta keringanan yang 50 waktu itu, salat bi amri Musa, atas dasar perintahnya Nabi Musa alaihis salam. Umatmu itu umat yang lemah, kecil-kecil, dan memiliki kekuatan yang tidak sama dengan kekuatannya kaumku atau umatku. Kok diwajibkan 50 waktu, nah, maka mereka nggak akan mampu. Oleh karenanya, maka sana kamu kembali kepada Allah, bermunajat, minta untuk diberi keringanan agar tidak 50, sehingga kemudian kembali dan hingga menjadi 5, gitu, ya, 5 waktu. Walaisa, dan tidak ada qissatul Isra'i wal Mi'raji, kisah Isra Mi'raj, min ajli ru'yatillahi wa munajatihi, ialah semata-mata karena melihat Allah, wa munajatihi, dan bermunajat kepada Allah. Kisah Isra Mi'raj itu tidak semata-mata untuk menceritakan bahwa Nabi melihat Allah dan bermunajat kepada Allah, ya, bermunajat kepada Allah. Kama wahama dzalika ba'dun nasi, sebagaimana wahama menyalahpahami dzalika, kepada hal tersebut, ba'dun nasi, sebagian manusia. Sebagaimana hal tersebut disalahpahami oleh sebagian manusia. Wa inama, bahwasanya kanat, ada kisah Isra Mi'raj itu, li'idhari ajaibi malakutillahi, ialah untuk menampakkan keajaiban keluar biasaan malakutillahi, alam malakut atau kerajaan malakutnya Allah, wa ayatihi, dan untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya Allah, al-kubro, yang paling besar, yang paling agung, ditampakkan lin Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan utamanya bukan ru'yatullah dan munajah kepada Allah, tapi untuk memperlihatkan keajaiban alam malakutnya Allah, kerajaan malakutnya Allah, dan juga untuk menampakkan, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya Allah yang agung itu. Haitsu yakunu, sekiranya yakunu ada zalika, itu
mizatan ialah merupakan keistimewaan, hal yang istimewa, spesial lahu untuk Nabi. Itu adalah keistimewaan Nabi. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan siapa kami kepada Allah min ayatina. Jadi tujuan dari Isra itu adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan siapa kami kepada Nabi Muhammad min ayatina, kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh melihat siapa Nabi Muhammad min ayati rabbihil kubra, kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya Nabi Muhammad, al-kubra, yang paling besar. Al-kubra adalah isim tafdil dari kabir. Kabir itu besar. Ya, isim tafdilnya akbaru kalau untuk laki-laki, mudzakkar, kubra untuk perempuan, muannas. Surah An-Najm ayat 18. Wa amal munajatu fala tataqayyadu bimakanin. Wa amal munajatu, adapun munajat itu apa? Munajat itu kalau bahasa sekarang ya, misalkan di pesantren, munajat itu adalah matur gitu ya, menyampaikan sesuatu kepada kiai, itu namanya munajat ya. Matur ya, matur, tormatur, cabis pematur, itu munajat ya. Adapun munajat fala tataqayyadu ya, ialah tidak terbatas apa munajat bimakanin, dengan tempat, fala farqo, sehingga kemudian la farqo, oleh karenanya tidak ada perbedaan indallahi, di sisi Allah, baina hadhihi, antara ini munajat yang ini, watil kadan yang itu, enggak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara munajat yang ini dengan munajat yang itu. Aina makanat, dimanapun ada apa munajat. Fa munajatu sayyidina Muhammadin, adapun munajatnya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda sidratil muntaha, ialah di sisi sidratul muntaha. Wa Musa, dan munajatnya Nabi Musa alaihissalam fi turi Sainaa, ialah di gunung Turi Saina. Wa Yunusa, dan munajatnya Nabi Yunus alaihissalam fi batnil huti, ialah di perutnya ikan paus. Kullu dzalika, adapun kesemua itu, indahu ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, ala hadin sawain, ialah atas level yang sama, selevel semuanya, enggak ada perbedaan. Wa qisatul Isra'i wal Mi'raji, adapun kisah Isra Mi'raj ini, dakhilatun, ialah masuk fi babil mu'jizati, dalam bab mu'jizatnya Rasulullah. Wa likulli rasulin mu'jizatun, ialah bagi setiap rasul mu'jizatun, adapun mu'jizat. Wa hiya, adapun mu'jizat, amrun ta'budiyun, adalah merupakan perkara ta'budiyun, yang ta'budi ya, ta'budiyatun, yang bersifat ta'budi ya, dogmatis, percaya tidak percaya, harus diyakini, itu adalah bagian dari ibadah, kita mengimaninya ya. Yajibu, yang wajib, al imanu, apa mengimani, biha, dengannya, dengan mukjizat. Li'annaha, karena sesungguhnya mukjizat itu fauqa mustawa uqulil basyari, ialah di atas standar akalnya manusia. Di atas mukjizat itu di atas standar rata-rata akalnya manusia gitu ya. Ini namanya mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Jadi itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata pemikiran atau akal manusia. Tablighun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummatil Muhammadiyati. Poin yang berikutnya, subbab yang berikutnya adalah tablighun Nabi, penyampaian Nabi, menyampaikannya Nabi lil ummatil Muhammadiyati, kepada umatnya, yakni umat Muhammadiyah. Bukan orang yang organisasinya Muhammadiyah ya, tapi ummatil Muhammadiyah itu ya, umatnya Nabi Muhammad ya. Qala an-Nazimu, berkata siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuki rahimahullahu taala, wa ballighil ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tizai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji siddiqu wa fa ahlahu. Wa ballighi, dan
sampaikanlah olehmu al ummata kepada umat bil Isra'i tentang Isra, ya, wa fardhi khamsatin, dan fardunya salat 5 waktu bilam tiroin, tanpa adanya keraguan, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu, sungguh beruntung, berbahagia siddiqun, siapa Abu Bakar As-Siddiq, bitasdiqin lahu, sebab membenarkannya beliau lahu kepada Nabi. Wabil uruji, dan juga tentang uruj Isra Mi'raj, ya, tentang uruj itu atau mi'rajnya Nabi, naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha itu as-sidqu, adapun benar. Wafa yang sesuai ahlahu kepada ahlinya, ya, kepada ahlinya. Wabil uruji as-sidqu wafa ahlahu, wafa yang bertepatan sesuai ahlahu kepada ahlinya. Al-mufradatu, beberapa kosakata bilam tiroin artinya adalah bila syakin, tanpa adanya keraguan. Wafa ay wafaqo, sesuai, ya, bertepatan. Asyarhu, penjelasannya, la syakka, tidak ada keraguan, anan nabiya, bahwa sesungguhnya Nabi qad ballagha, ialah sungguh menyampaikan siapa Nabi ummatahu kepada umatnya Nabi bi khabaril Isra'i, tentang informasi kabar tentang Isra wal Mi'raj dan Mi'raj. Wa fardhiyati shalawatil khamsi, dan juga Nabi menyampaikan tentang kefarduan salat 5 waktu. Wa dzalika, adapun hal itu, fi sabihati lailatul Isra'i, ialah pada pagi hari Lailatul Isra, ya. Isra Mi'raj itu kan pada malam hari, kemudian pagi harinya langsung dikabarkan oleh Nabi kepada umatnya. Fartadda, kemudian guncang, ya, fardata kemudian guncang, nasun, siapa manusia, miman, dari orang, kanu yang ada siapa man, amanu, ialah beriman siapa man, bihi, kepada Allah, kepada Nabi, wasoddaquhu, dan kemudian membenarkan siapa mereka kepada Nabi, wahakada, dan begitu seterusnya. Karena ada al-Isra'u, apa Isra, ikhtibaron, adalah merupakan ujian lahum, bagi mereka, ujian bagi mereka untuk percaya atau tidak percaya, begitu, ya. Ketika Nabi mengabarkan demikian, kemudian kan guncang, umatnya guncang, ini Nabi kok tiba-tiba mengabarkan seperti ini, kok hal ini kok nggak masuk akal nih mereka, sehingga kemudian guncang, ya, keridu gitu kalau bahasa Maduranya, bingung, ya, pada bingung antara percaya dengan tidak. Nah, itu adalah ujian bagi umatnya, ujian. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan siapa kami ar-ru'ya kepada mimpi, allati ru'ya araynaka, yang perlihatkan siapa kami kepadamu, illa fitnatan, kecuali sebagai ujian, linnasi, bagi manusia. Surah Al-Isra ayat 60. Wa awwaluman, adapun pertamanya orang, sodako, yang membenarkan siapa man bidzalika, kepada hal itu, Abu Bakrin radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang pertama yang membenarkan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Walidza, oleh karena ini, yulaqabu, diberi lakob, diberi gelar siapa Abu Bakar bis-Siddiqi, dengan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena, ya, selalu orang yang selalu membenarkan Rasul. Faqad faza, kemudian beruntung Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, siapa Sayyidina Abu Bakar, bitasdiqihi, sebab membenarkannya Abu Bakar. Wa hakada, dan begitu seterusnya. Karena ada sya'nuhu, perihalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayyusaddiqa, ialah membenarkan siapa Abu Bakar, mubadarotan, secara
segera, secara tangkas, wa mubasyaratan dan secara langsung, fi kulli ma dalam segala sesuatu jaa yang datang, bihi membawa an-nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala kabar yang datang dari Rasul jadi langsung diimani, langsung dipercayai oleh Abu Bakar, langsung dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar ya. Tanpa pikir panjang, pasti yang datang dari Rasul itu adalah benar gitu. Itulah keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Walam yahsul minhu, dan tidak tercapai minhu darinya, dari Abu Bakar itu wafqatun diam, fi halin minal ahwalida, dalam satu keadaan, satu kondisi minal ahwali dari beberapa keadaan, langsung begitu ya pokoknya. Rawa al-Baihaqi, meriwayatkan siapa Imam al-Baihaqi bisanadihi, dengan sanadnya Imam al-Baihaqi an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Sayyidatina Aisyah, lama usriya bi Rasulillahi, tatkala diisrakan bi Rasulillahi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, asbaha, maka pada waktu pagi, yuhaddisu, ialah menyampaikan, memberitakan siapa Nabi an-nasa kepada manusia, bidzalika tentang hal itu, tentang Isra Mi'raj itu. Fartada, kemudian guncang, nasun siapa orang-orang, miman dari kalangan orang, amanu yang beriman siapa mereka, man bihi kepada Nabi, wasaddaqu dan membenarkan siapa mereka hu kepada Nabi, wasa'au dan bergegas siapa mereka, bidzalika dengan hal itu, bergegas ila Abi Bakrin untuk menuju Abu Bakar, bergegas untuk minta pendapatnya Abu Bakar ya gitu ya. Faqalu, kemudian mereka berkata, hal laka fi sahibika, hal adapun bagaimana, laka ialah pendapatmu, fi sahibika tentang sahabatmu, artinya Nabi Muhammad ya. Ya Abu Bakrin gitu ya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang sahabatmu, tentang Rasulullah ya. Yaz'umu, menduga siapa Rasul, annahu, bahwa sesungguhnya Rasul, usriya bihi, ya diisrakan bihi siapa Rasul, al-lailata pada satu malam, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Bagaimana pendapatmu? Ya. Faqala, lalu berkata siapa Abu Bakar, awaqala dzalika, apakah bersabda demikian Rasulullah itu ya. Qalu, menjawab siapa para sahabat, na'am, ya demikian. Qala, berkata ya, kemudian berkata siapa Abu Bakar, la in kana qala dzalika laqad shadaqa, sungguh jika ada qala ialah bersabda siapa Rasul dzalika kepada hal itu, laqad shadaqa, maka sungguh benar siapa Rasul. Kalau memang bersabda demikian maka pasti Rasul itu benar gitu. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar. Qalu, kemudian berkata siapa mereka, fatusaddiquhu, engkau membenarkan Rasul, annahu, bahwa sesungguhnya Rasul, zahaba, pergi siapa Rasul, ialah pergi siapa Rasul, al-lailata pada satu malam, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Wajaa, dan datang siapa Rasul, qabla ayyusbiha, sebelum pagi siapa Rasul, sebelum datangnya waktu pagi. Engkau percaya itu ya, Rasul pergi pada waktu malam ke Baitul Maqdis dan datang sebelum waktu pagi. Engkau percaya itu? Qala na'am, menjawab siapa Abu Bakar, na'am, iya. Inni, sesungguhnya aku, la usaddiquhu, sungguh membenarkan siapa aku kepada beliau, kepada Rasul, fima, dalam sesuatu, huwa yang adapun ma, ab'adu min dzalika, ialah lebih tidak masuk akal min dzalika, dari hal itu ya. Lebih jauh, artinya lebih jauh dari akal rasio gitu ya, dari akal, jangkauan akal pada umumnya manusia. Bahkan kalaupun Nabi bersabda, memberi kabar tentang hal yang lebih tidak masuk akal lagi, aku tetap akan mengimaninya, aku tetap akan membenarkannya. Itu katanya Sayyidina Abu Bakar. Usaddiquhu fi khabari samai, aku membenarkanhu kepada Rasul, fi khabari samai, tentang kabar langit ya, artinya tentang wahyu yang datang dari Allah, tentang kabar-kabar langit, fi ghudwatin, pada waktu pagi, au rawhatin, atau pada keheningan malam, atau pada
saat malam yang hening. Falidzalika oleh karena itulah sumia diberi gelar Abu Bakrin. Siapa? Abu Bakar diberi nama As-Siddiq dengan gelar As-Siddiq. Ya karena beliau benar-benar orang yang paling membenarkan terhadap sabda Nabi, terhadap khobar-khobar, berita-berita yang diceritakan oleh Nabi. Ini terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 21. Khatimatun, ini sebuah penutup pamungkas, nas'alullah husnaha wallahu a'lam bishawab ya. Kita tinggal penutup saja, kita akan baca besok ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat, diberi taufik, kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga akidah kita, membentengi, agar kita kuat untuk membentengi akidah kita dari segala ujian-ujian tentang akidah-akidah yang tidak sesuai dengan yang kita yakini. Dan mudah-mudahan juga ibadah kita diterima oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah tadarus, ibadah sholat malam, sholat tarawih dan seterusnya. Dan juga mudah-mudahan kita juga bisa meraih malam Lailatul Qadar, sementara kita pada malam itu melaksanakan qiyamul lail, sehingga kita mendapatkan keutamaannya yang luar biasa itu. Bisa jadi tadi malam, bisa jadi malam 29, atau bisa jadi juga malam-malam sebelumnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita masih ada kesempatan untuk sering-sering membaca, bisa jadikan wirid doa ya, sebagaimana riwayat Siti Aisyah membaca apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim gitu ya. Kalau sendiri Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sering-sering baca itu. Sekian ngaji pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.